sukses untuk Anda semuanya. Dalam video pembelajaran fisika kali ini, kita akan membahas penyelesaian soal kompetensi gaya gesek part 2 dari soal nomor 9 sampai dengan nomor 13. Ayo kita belajar fisika. Go. Soal gaya gesek nomor 9. Dua buah balok yang beratnya sama, yaitu 50 Newton, dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin seperti pada gambar. Kedua bidang mempunyai koefisien gesekan sama, yaitu mu k sama dengan 0,2. Bila massa tali diabaikan dan sudut kemiringannya adalah 45 derajat, tentukan besar percepatan balok. Dan ini adalah sistem katrol yang ada pada bidang miring dan bidang mendatar. Ada dua buah balok dihubungkan dengan tali. Pilihan jawabannya A 0,12, B 0,20, C 0,33, D 0,26, E 1,83 dalam satuan meter sekon pangkat min 2. Oke, sebelum kita cari hasilnya, kita lukiskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ada dalam sistem ini. Yang pertama kita perhatikan yang ada pada bidang miring. Pada bidang miring ada bekerja mg sin 45 derajat dan kemudian punya berat 50 Newton. Ditarik dengan gaya tarik, tegangan talinya adalah T dan dilawan pula oleh gaya gesek Fk. Jadi mg sin 45 derajat ini dilawan T dan Fk tetap bergerak dengan percepatan A arahnya ke bawah. Ini dari gambar yang sudah kita buat. Dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, akhirnya kita bisa gunakan untuk menyelesaikan dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, mg sin 45 derajat min mu k mg cos 45 derajat min T sama dengan M kali A. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2. Mg adalah beratnya 50 Newton, berarti masanya M-nya adalah 5 kg. Maka 50 kali 0,707 min 0,2 kali 50 kali 0,707 min T sama dengan 5A. Jadi setengah akar 2 itu sama halnya dengan 0,707. Sehingga 35,35 min 7,07 min T sama dengan 5A. Kita dapatkan persamaan yang pertama, T sama dengan 28,28 min 5A. Nah, setelah kita melihat pada benda pada bidang miring, kemudian kita lihat selanjutnya adalah pada bidang yang mendatar, dihubungkan dengan tali, talinya tegang, menarik benda yang berikutnya ini dengan gaya tariknya berupa tegangan tali T dan dilawan oleh gesekan Fk yang arahnya ke kanan, bergerak ke kiri dengan kecepatan A. Dengan menggunakan konsep yang sama, sigma F sama dengan M kali A, maka yang bekerja adalah T dan Fk. T ke kiri mengikuti geraknya tadi adalah positif, T min Fk sama dengan M kali A, sama dengan 5A plus 0,2 kali 5 kali 10, maka T sama dengan 5A plus 10. Kita dapatkan persamaan 2. Kedua persamaan kita persatukan sehingga 28,28 min 5A sama dengan 5A plus 10. 10A sama dengan 18,28, jadi 5 ditambah 5, 10, 28,28 dikurangi 10, 18,28.
Sehingga A sama dengan 18,28 dibagi 10 sama dengan 1,828 dibulatkan 1,83 meter sekon pangkat min 2. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lanjutkan soal gaya gesek nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini jika koefisien gesek kinetis antara balok A dan meja 0,1 dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2, maka gaya yang harus diberikan pada balok A agar sistem bergerak dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2 adalah titik-titik. Adalah balok A dan B dihubungkan dengan tali, dilengkapi dengan katrol, kemudian di A ditarik dengan gaya F. A 70, B 90, C 150, D 250, E 330 Newton. Kita lukiskan dulu gaya-gaya bekerja pada balok A dan B. Kita lihat dulu pada balok A dulu. Kita lukiskan ada gaya gesek arah ke kanan sebesar F, dan kemudian dilawan oleh tali dengan tegangan talinya adalah T. Dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka akan kita peroleh dari 3 gaya bekerja ini sehingga menghasilkan percepatan A, masanya adalah MA, yaitu F min mu K MA G min T sama dengan M kali A. Mu K-nya adalah 0,1, MA-nya adalah 30 kg, G-nya 10, maka F min 0,1 kali 30 kali 10 min T sama dengan 30 kali 2. Nah, 0,1 kali 30 kali 10 itu adalah hasilnya sama dengan 30, sehingga F min 30 min T sama dengan 60. T min F sama dengan 90. Ini adalah sebagai persamaan yang pertama kita peroleh. Kemudian selanjutnya kita melihat pada benda berikutnya, yaitu B yang punya massa 20 kg. Kita lukiskan gayanya adalah ada tegangan tali arahnya ke atas, B punya berat WB sama dengan M kali G, bergerak ke atas dengan kecepatan A. Sigma F sama dengan MB kali A, T min WB sama dengan MB kali A. WB-nya tadi adalah M kali G. Sehingga T sama dengan MB kali A plus MB kali G. WB pindah ke kanan adalah menjadi bertanda positif. T sama dengan 20 kali 2 plus 20 kali 10. Maka T sama dengan 240 Newton. Dengan demikian kita bisa dapatkan 240 sama dengan F min 90 dari dua persamaan tadi, maka F-nya sama dengan 330 Newton. Pilihan jawabannya adalah E. Soal gaya gesek nomor 11. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan raya di posisi M besar seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Koefisien gesek statis antara roda dan jalan adalah 0,4. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2. Agar mobil tidak keluar jalur atau tergelincir dari lintasannya, kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah titik-titik. Ini ada sebuah mobil mau melewati tikungan yang tajam dengan jari-jari lingkarannya adalah 40 meter. Posisinya pada titik M ini, kecepatan mobil maksimum harus berapa? A akar 10, B 2 akar 10, C 4 akar 10, D 5 akar 10, E 6 akar 10 satuan meter sekon pangkat min 1.
Di sini ada gerak melingkar, berarti ada hubungannya dengan gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkarannya. Di mana gaya sentripetal ini rumusnya sama dengan gaya yang biasa yang sudah dipelajari, cuma bedanya percepatannya yang dipakai adalah percepatan sentripetal. Sehingga untuk perumusannya gaya sentripetal itu adalah massa kali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal bisa dicari dengan perumusan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Jadi F geseknya sama dengan gaya sentripetalnya. Sehingga dalam keadaan setimbang atau stabil hingga tidak tergelincir. Gaya geseknya mu SMG, gaya sentripetalnya adalah mv kuadrat per R karena yang mau dicari adalah kecepatan maksimumnya. M saling menghapuskan sehingga besarnya V kuadrat sama dengan mu SG kali R. Dan akhirnya kita peroleh untuk besarnya V, kecepatan maksimumnya adalah akar mu SG kali R. Mu S-nya adalah 0,4, G-nya 10, R-nya 40, maka V sama dengan akar 0,4 kali 10 kali 40 sama dengan akar 160 sama dengan 4 akar 10 meter sekon pangkat min 1. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Soal gaya gesek nomor 12. Sebuah benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam ditarik ke atas bidang miring yang kasar dengan koefisien gesek kinetisnya 0,4 dengan gaya 66 Newton. Percepatan yang dialami benda adalah titik-titik. Jika diketahui sin 37 derajat sama dengan 0,6 dan cos 37 derajat adalah 0,8. Bidang miring ini memiliki sudut kemiringannya adalah 37 derajat. A 4, B 5, C 6, D 8, dan E 10 dalam satuan meter sekon pangkat min 2. Jadi balok 5 kg ini ditarik ke atas dengan gaya F. Dan kita lukiskan dulu gaya yang bekerja pada benda bermassa 5 kg ini. Selain gaya F, gaya tariknya ke atas, ada gaya pemberatnya atau yang melawan gaya F besar tadi adalah mg sin 37 derajat, dan ada yang melawan lainnya adalah gaya gesek yang besarnya adalah mu mg cos 37 derajat atau biasa dilambangkan dengan F kecil. Dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A, benda bergerak ke atas dengan percepatan A. F min mg sin 37 derajat min F kecil gaya gesek sama dengan M kali A. F min mg sin 37 derajat min mu k mg cos 37 derajat sama dengan M kali A. 66 min 5 kali 10 kali 0,6 min 0,4 kali 5 kali 10 kali 0,8 sama dengan 5A. 66 min 30 min 16 sama dengan 5A. 20 sama dengan 5A. Maka A 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter sekon pangkat min 2. Pilihan jawabannya adalah A. Soal gaya gesek nomor 13. Benda A massa 6 kg dan B 4 kg dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F 60 Newton seperti gambar berikut. Jika sistem bergerak
dan koefisien kinetis antara permukaan lantai dengan kedua benda 0,5, tang theta adalah di sini ketahui 3/4 dan G 10 meter sekon pangkat min 2, maka besar tegangan tali T yang menghubungkan kedua benda adalah titik-titik. Ini adalah gambarnya, sistem dua benda balok dihubungkan dengan tali, ditarik dengan gaya terhadap horizontalnya membentuk sudut theta. A 28,8, B 30, C 39,6, D 48,0, dan E 50,0 dalam satuan Newton. Oke, kita lukiskan dulu gaya yang bekerja dan kemudian kita lihat dulu untuk benda yang A. Benda A ini ditarik dengan tegangan tali T dan kemudian karena kasar maka A dan bidang mendatar mendapatkan gaya gesek arahnya ke kiri sebesar FA. Benda A akan bergerak ke kanan dengan percepatan A dan bidang mendatar akan memberikan gaya normal pada benda A sebesar NA. Jadi sigma F sama dengan M kali A ini gaya yang bekerja adalah ada T, ada FA. Maka T min FA sama dengan MA kali A. F gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal, sehingga menjadi T min mu NA sama dengan MA kali A. Gaya normalnya adalah sama dengan MA kali G, sehingga T min mu MA G sama dengan MA kali A. Karena yang akan kita cari adalah tegangan talinya, maka nanti A yang akan kita keluarkan dalam persamaan ini. T min 0,5 kali 6 kali 10 sama dengan 6A. 0,5 kali 6 kali 10 adalah sama dengan 30, sehingga T min 30 sama dengan 6A. A berarti sama dengan T min 30 dibagi 6. Untuk benda yang B, ditarik dengan gaya F membentuk sudut tertentu sebesar theta, maka kita arahkan ke arah sumbu X untuk F tadi menjadi Fx, dan Fx inilah nanti yang akan menggerakkan daripada benda A dan B bergerak ke kanan. Jadi gaya yang mengerjakan adalah sebesar Fx. Nah, Fx-nya ini besar ya, sama dengan F cos theta. Dilawan oleh gaya gesek Fb dan kemudian dilawan pula dengan tegangan tali T. B mendapatkan gaya normal oleh bidang ke arah B sebesar NB. Fx min T min Fb sama dengan MB kali A. F cos theta min T min mu NB sama dengan MB kali A. 60 kali 4/5 min T min 0,5 kali 4 kali 10 sama dengan 4A. 48 min T min 20 sama dengan 4A. Jadi A-nya adalah 28 min T per 4. Kita dapat dua persamaan. Yang pertama A T min 30/6. Yang kedua A sama dengan 28 min T per 4. Jadi T min 30/6 sama dengan 28 min T per 4. Kita perkalikan silang, kita akan dapatkan T min 30 itu kita kalikan dengan 4, 28 min T kita kalikan dengan 6, sehingga kita bisa tuliskan 4T min 120 sama dengan 168 min 6T. 6 min 6T kita pindahkan ke kiri menjadi plus 6T, maka 4T plus 6T adalah 10T sama dengan 288. T sama dengan 28,8 Newton. Jawabannya adalah A.
Demikian pembahasan penyelesaian soal kompetensi gaya geser part 2 dari nomor soal 9 sampai dengan 13. Berharap Anda semuanya dapat memahami dan membawa menuju ke pintu keberhasilan untuk Anda. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.